nama saya Helmina Ria Siregar dari kelas PJKRA 22 dengan NIM 622111003 mata kuliah Dasar Ilmu Kepelatihan. Jadi di sini saya akan membahas tentang ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan adalah bidang yang mempelajari berbagai aspek proses, strategi, dan teknik dalam pelatihan individu atau kelompok agar dapat mencapai kinerja optimal di bidang olahraga atau kegiatan lainnya. Menurut para ahli, ilmu kepelatihan memiliki beberapa definisi sebagai berikut. 1. BOMPA tahun 1999. BOMPA mendefinisikan ilmu kepelatihan sebagai pendekatan sistematis dalam mengembangkan potensi atlet melalui berbagai metodologi pelatihan, teknik, dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan performa fisik mental secara bertahap. Kedua, Harsono tahun 1988. Harsono menyatakan bahwa kepelatihan adalah proses yang melibatkan berbagai unsur seperti latihan fisik, teknik, taktik, dan psikologi untuk membantu atlet mencapai kinerja terbaik mereka. Kepelatihan yang mencakup upaya memelihara dan meningkatkan kondisi fisik serta keterampilan. Ketiga, Sukadianto tahun 2005. Sukadianto memandang ilmu kepelatihan sebagai ilmu yang mengintegrasikan berbagai pengetahuan tentang olahraga, biologi, psikologi, dan pendidikan. Dalam program pelatihan yang terancang, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan fisik, mental, dan keterampilan atlet. Ilmu kepelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting untuk meningkatkan efektivitas dalam melatih atlet atau tim. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi ilmu kepelatihan. 1. Pengetahuan dan keterampilan. Pelatih harus memiliki pengetahuan tentang teknik, strategi, dan aturan olahraga yang mereka latih. Selain itu, keterampilan dalam komunikasi, motivasi, dan perkembangan atlet yang penting untuk membantu atlet mencapai performa atlet. 2. Kondisi fisik dan kesehatan atlet. Faktor seperti kebugaran fisik, nutrisi, cedera, dan kesehatan umum atlet mempengaruhi bagaimana program latihan dirancang dan disesuaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, psikologi dan motivasi atlet. Keadaan mental dan motivasi atlet berperan besar dalam menentukan keberhasilan latihan. Pelatih harus mampu memahami dan mengelola aspek-aspek psikologis seperti kecemasan, kepercayaan diri, dan motivasi untuk berprestasi. Keempat, lingkungan latihan. Fasilitas, peralatan, dan kondisi lingkungan mempengaruhi kualitas latihan untuk meningkatkan performa atlet. Kelima, fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan sangat penting untuk mengoptimalkan bagaimana atlet untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Ilmu kepelatihan mencakup berbagai jenis latihan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja atlet. Berikut adalah beberapa contoh latihan umum yang digunakan. 1. Latihan fisik dasar. Latihan kekuatan melibatkan latihan beban seperti angkat besi, push up, atau squat untuk meningkatkan kekuatan otot. Latihan daya tahan meliputi aktivitas seperti lari jarak jauh, bersepeda, atau berenang untuk meningkatkan kemampuan kardiovaskular dan daya tahan otot. Kedua, latihan teknik. Latihan teknik olahraga tertentu. Misalnya dalam sepak bola, latihan menendang bola, mengoper, atau menggiring.
teknik dasar, seperti mengulang gerakan dasar dengan fokus pada teknik yang benar. Ketiga, latihan taktik. Latihan permainan stimulasi, latihan skema pertandingan. Keempat, latihan pemulihan dan peregangan. Latihan peregangan dinamis dan statis.
Manfaat pemanasan sebelum berolahraga. 1. Mempersiapkan otot dan sendi yang akan digunakan. 2. Meningkatkan detak jantung. 3. Meningkatkan suhu tubuh. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. 5. Mengurangi risiko cedera. 6. Meningkatkan performa latihan. Untuk mengurangi resiko cedera. Terakhir yaitu latihan pemulihan aktif. Berikut adalah beberapa dampak penting dalam ilmu kepelatihan. 1. Peningkatan kinerja atlet. Ilmu kepelatihan membantu dalam merancang program latihan yang efektif untuk meningkatkan kinerja atlet. Kedua, pencegahan cedera. Pendekatan ilmiah dalam pelatihan memungkinkan pelatih untuk mengenali teknik yang aman dan mengembangkan program pencegahan cedera. Hal ini membantu mengurangi risiko cedera pada atlet dan memastikan mereka tetap dalam kondisi optimal. Ketiga, pengembangan keterampilan motivasi atau mental. Selain keterampilan fisik, ilmu kepelatihan juga mencakup aspek mental seperti motivasi dan manajemen stres. Ini membantu atlet untuk lebih siap secara psikologis. Keempat, pengaruh positif terhadap pembinaan karakter. Melalui kepelatihan, nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, kerjasama, dan sportivitas dapat ditanamkan pada setiap atlet. Kelima, optimalisasi program latihan dan pemulihan. Ilmu kepelatihan menyediakan pendekatan berbasis data untuk merancang program latihan dan pemulihan yang sesuai. Keenam, meningkatkan komunikasi dan hubungan antar pelatih dan atlet. Ini membangun kerjasama dan juga melatih psikologis mental pada atlet. Ketujuh, pengaruh terhadap strategi dan taktik pertandingan. Komunikasi pelatihan, dua arah, sederhana, jelas, ada umpan balik, kedua belah pihak saling optimis, adanya empati, bersedia menerima kritik. Ketentuan power dan daya tahan otot. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan atau mengeluarkan kekuatan memaksimalkan dalam waktu yang optimal dan singkat. Ketiga, daya tahan. Daya tahan adalah mengacu kepada suatu kelompok otot yang mampu melakukan kontraksi secara berturut-turut atau kemampuan untuk mempertahankan suatu kontraksi statis untuk waktu yang lama. Dalam ilmu kepelatihan, berbagai metode latihan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja atlet secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa metode latihan yang umum digunakan. 1. Latihan interval. Melibatkan latihan dengan intensitas tinggi yang diikuti oleh periode istirahat atau latihan dengan kapasitas rendah atau intensitas rendah. Kedua, bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan, kardiovaskular, dan kekuatan otot. Contohnya, lari sprint selama 30 menit diikuti dengan jogging selama 1 menit dan diulang secara beberapa kali. Kedua, latihan fartlek. Berasal dari bahasa Swedia yang berarti permainan kecepatan. Latihan ini menggabungkan lari cepat dan lambat dalam satu sesi.
cocok untuk meningkatkan daya tahan dan kecepatan karena kondisi yang berubah-ubah dalam kompetisi. Ketiga, latihan beban dan latihan kekuatan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dengan menggunakan beban seperti dumbbell, barbel, atau mesin latihan. Latihan ini dapat bertujuan atau berupa angkat beban dengan sedikit repetisi untuk kekuatan maksimal atau beban lebih ringan dengan banyak repetisi untuk daya tahan otot. Keempat, latihan sirkuit melibatkan serangkaian latihan berbeda yang dilakukan secara berurutan tanpa istirahat yang signifikan di antara latihan. Cocok untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan, dan daya tahan otot secara bersamaan. Kelima, latihan pliometrik berfokus pada gerakan eksplosif seperti melompat atau berlari cepat yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Digunakan dalam olahraga yang memerlukan keledakan tenaga seperti basket, voli, dan atletik. 6. Latihan kelincahan atau latihan ketangkasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet untuk bergerak cepat dan mengubah arah dengan efisien dan keseimbangan yang baik. Contoh latihan tersebut yaitu lari zigzag, lompat silang, dan latihan menggunakan tangga kelincahan. Ketujuh, latihan daya tahan. Fokus pada peningkatan kapasitas aerobik melalui aktivitas yang berlangsung dalam jangka waktu lama, seperti lari jarak jauh, berenang, atau bersepeda, meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih efisien dalam menyuplai oksigen ke otak atau ke otot. 8. Latihan teknik dan keterampilan. Agar menjadi seorang pelatih yang dihargai oleh orang lain, reputation coach atau pelatih yang disegani, maka seseorang harus memiliki 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan juga karakter. Periodisasi adalah suatu perencanaan latihan dan kompetensi, yaitu pertandingan atau perlombaan yang disusun sedemikian rupa sehingga kondisi puncak atau peak performance dapat dicapai pada waktu yang diterapkan atau direncanakan sebelumnya. Ada 4 aspek yang diperlukan atau perlu dilatih untuk mencapai prestasi yang maksimal, yaitu fisik, taktik, teknik, mental. Ilmu kepelatihan adalah suatu ilmu yang mempelajari sistematika latihan dan pertandingan dalam olahraga untuk mencapai tujuan prestasi yang semaksimal mungkin. Dalam ilmu kepelatihan ada beberapa unsur yang dapat meningkatkan pencapaian prestasi, mencakup sport training dengan peraturannya, beban latihan, latihan kondisi fisik, latihan teknik, taktik, pembinaan mental. Baiklah, sekian presentasi dalam ilmu kepelatihan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.